Yo, ketemu lagi di Ngulik Otomotif. Exciting banget nih hari ini. Karena apa? Saya akan mereview mengenai mobil yang satu ini, Kijang SGX tahun 95. Warnanya, wah, top banget, warna merah. Dan ini tingkat orisinalnya, saya tadi sekilas lihat cukup tinggi. Dan nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman lebih detailnya lagi mengenai mobil ini. Kemudian, mobil ini juga dijual. Informasi kontak untuk menghubungi siapa pemilik mobil ini akan saya tampilkan di deskripsi. Kemudian pemiliknya buka harga senilai 77,5 juta dan itu masih bisa nego. Ini platnya plat AG Kediri. Dan oke lah, pokoknya teman-teman jangan skip videonya, ikuti terus videonya supaya tahu secara pasti kondisi fisik dari mobil ini. Oke? Terima kasih. Langsung aja kita cek sama-sama bagian bodi samping sebelah kiri ya. Mulai dari depan, ini kondisi bodinya masih orisinil. Cover fendernya ini juga orisinil. Bagian sudutnya juga masih orisinil. Juga ini peleknya memang pelek orisinil dari SGX ini. Dan menggunakan ukuran ban 185/70 R14. Kemudian untuk pintu depan kiri juga orisinil semuanya. Ini kalau saya perhatikan bagian bawah sini itu nggak ada yang keropos, masih ori semua. Dan stikernya juga masih orisinil tahun 95. Demikian juga dengan footstepnya. Nah ini mungkin agak sedikit penyok ke dalam, mungkin pernah kebentur semacam trotoar atau semacamnya. Kemudian untuk pintu belakang ini juga masih orisinal juga nih. Stikernya stiker jadul banget. Over fendernya masih bagus, terpasang dengan rapi. Kemudian untuk bagian bodi belakang, nah ini bagian bodi belakang, ini bagian bawah sini sedikit ada penebalan oleh dempul. Selebihnya bagus. Kemudian kita ke bodi bagian belakang. Ini karet masih oke banget. Tahun 95 karetnya masih utuh. Kemudian untuk bodinya juga masih kaleng. Nah ini ada sedikit dempulan juga di sini bagian bawah. Nah ini kalau nggak salah dulu harusnya ada logonya SGX harusnya di sini. Wah ini kaleng banget. Masih sederhana ya. Ini lampu sennya, lampu mundur dan lampu kecil, lampu kotak seperti ini, emblem Kijang. Nah ini ada Nusa. Kita akan lihat, nah seperti ini tampilan dari bagian belakang Kijang SGX ini. Oke, ini adalah door trimnya dari pintu belakang. Jadi dia plastik. Kemudian bawahnya ini triplek tapi dibungkus dengan kain ludru. Ini asli bawaan dari pabriknya. Kemudian kondisinya juga teman-teman perhatikan ini masih bersih, masih rapi dan tetap orisinil seperti ini. Kemudian untuk bagian pilar ini nggak ada bagian yang keropos. Kalau lecet-lecet di sini ini normal ya, kok karena pemakaian pasti ada lecetnya karena kita kan sering keluar masuk mobil, demikian juga barang, jadi ada lecet-lecet, normal pemakaian. Untuk bempernya sendiri, ini bempernya juga masih orisinil bawaannya. Nah ini kursinya seperti ini, masih bagus, ludrunya masih bagus. Masih oke. Dan ini suspensinya cukup enak, cukup empuk. Ini bisa muat 2 orang dewasa saling berhadapan. Kemudian kalau yang long
LGX ini bisa 4 orang di belakang. Selanjutnya ke bodi bagian kanan. Kita mulai dari belakang. Wah, kaleng teman-teman. Ini ada lecet bagian sini, tapi nggak keropos. Pintu juga kaleng. Dan stikernya masih tergolong baik, tergolong bagus. Kalau yang ini stikernya sudah mulai pudar. Tapi kondisi pintunya jangan diragukan lagi, ini kaleng. Spakbor depan juga kaleng. Dan kacanya, ini kacanya belum pernah tersentuh oleh kaca film. Kondisinya juga bagus. Kondisinya juga rapih, nggak baret-baret. Top. Oke, lanjut ke bagian depan. Ini lampu mikanya masih orisinil, asli. Ini juga orisinil, masih asli. Kemudian ini bumpernya juga masih bagus. Kondisinya memang ada bagian-bagian yang lecet-lecet, tapi pemakaian normal lah ya. Kemudian untuk kap mesinnya sendiri, wah, ini masih kaleng. Kaleng banget ya. Kondisi grillnya masih rapi dan juga chrome. Yang nggak orisinil itu mika yang sebelah kiri nih. Nah ini beda banget. Kalau lampu headlampnya ini masih orisinilnya dari kaca. Sip. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Saya akan buka kap mesinnya dulu. Ya, ini saya perlihatkan pada teman-teman bagaimana kondisi mesin lebih jelas dan lebih dekat. Nggak ada bagian yang keropos. Itu untuk oli power steeringnya. Kemudian ini untuk kompresor AC, menggunakan AC-nya AC ND, bukan yang Sanden. Dan bagian tulang depan juga ini masih rapi semua nih. Oke ya, bagian sampingnya nih nggak ada pernah, tidak terlihat bekas tabrakan. Juga bagian sudut sini juga masih rapi. Mesin Kijang ini masih menggunakan platina dan juga karburator. Nah, ini platinanya ada di bagian sini. Nah, ini platinanya. Dan ini adalah untuk mendistribusikan percikan api ya, yang dialirkan dari koil ini ke 4 busi itu. Jadi dia yang muter. Oke, sedikit tips. Kalau mau membersihkan, ini kan bagiannya berkerak begini ya. Bagiannya berkarat. Nah, ini akan mengurangi daya percikan api yang didistribusikan ke 4 busi itu. Sehingga businya kurang maksimal untuk percikan apinya. Nah, ini bisa dibersihkan. Cara pembersihannya yang baik adalah jangan diamplas, karena kalau diamplas dia logamnya ini akan habis. Nah, jadi gimana sebaiknya? Nah, caranya adalah kita pakai air aki sedikit aja. Jadi ambil dari sini. Nah, ini kan pasti ada airnya nih. Kemudian kita tetes di sini nih. Kita basahi bagian sini. Kemudian kita ambil lap, kita gosok. Oke ya, lihat, bersih kan? Nah, kalau udah bersih begini, percikan apinya jadi bagus. Nah, lihat. Kalau ini masih kotor, bisa dibersihkan juga dengan cara yang sama. Menggunakan air aki sedikit. Tuh, bersihkan. Sampai kelihatan tulisan ND. Oke.
Untuk di balik kap mesin, teman-teman bisa perhatikan ini masih kaleng banget dan masih orisinil. Sekarang kita menuju ke interior. Ini mulai dari door trim, pintu kanan. Ini ada central lock, masih berfungsi central locknya. Kemudian ini untuk pengaturan power window. Tentunya power window ini untuk pintu depan aja, handle-nya. Kemudian ini untuk door pocket, dan teman-teman bisa perhatikan ini kondisinya masih orisinil dan masih bagus nih bluetooth-nya. Saya akan coba untuk power window-nya ya. Wah, power window-nya masih keren. Yang ini untuk auto-nya. Masih berfungsi dengan baik autonya, baik turun maupun yang naiknya. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian joknya. Jok depan ini masih rapi banget. Busanya masih keras. Kondisi bludrunya juga masih rapi. Demikian juga dengan sebelah supir. Kursi penumpang sebelah supir. Wah, luar biasa. Nah, ini sedikit banget. Kemudian untuk lantainya sendiri juga rapi ya. Ini lantainya sudah dibungkus, sudah dilapis dengan karpet dasar. Untuk dashboardnya, ini hard plastik semuanya. Dan kondisinya masih rapi banget. Catnya juga masih utuh. Ini laci depan. Oke. Dan bagian untuk penempatan audionya juga ini masih rapi. Jamnya juga masih berfungsi. Kemudian ini untuk kontrol AC. Kemudian ini ada kotak penyimpanan terbuka. Ini lighter, dan ini adalah asbak. Dan ini adalah ventilasi AC-nya. Tampilan di dashboardnya. Ini untuk RPM, temperatur radiator, kemudian ini untuk indikator bensin, dan ini kelihatan odonya 161.478. Kemudian untuk plafonnya belum ada bagian yang rusak. Dan ini untuk sun visor-nya masih terbungkus oleh plastik. Ini juga masih terbungkus dengan plastik untuk sun visor di bagian supir, bagian kemudi. Dan plafonnya sendiri juga masih rapi banget. Dan ini adalah AC double blower-nya. Dan ini bawaan dari pabriknya. Kita akan menuju ke baris kedua. Nah, ini kondisi door trimnya juga masih bagus. Ini untuk speaker. Kemudian ini tipe kacanya, tipe kaca geser. Seperti itu. Dan ini adalah layout dari jok baris kedua atau jok tengah. Sudah dilengkapi dengan armrest. Dan kondisinya teman-teman bisa perhatikan ini rapi banget. Beberapa masih asli ya. Ini saya nyalakan dan masih berfungsi dengan baik. Ya, plafonnya sendiri juga teman-teman bisa perhatikan tuh. Masih mulus. Masih kencang plafonnya. Oke, setelah bagian dari interior, dan terakhir eksteriornya adalah bagian dari atap. Teman-teman bisa perhatikan bagian atapnya ini rapi. Nggak ada yang ropos. Tanah airnya sendiri juga ini masih asli orisinil. Nih teman-teman bisa perhatikan ini adalah titik dari pabrik yang masih kelihatan. Oke, gimana mobilnya? Keren kan? Kondisinya sip. Teman-teman sudah bisa lihat tadi secara detail mengenai kondisi fisiknya betul-betul bagus. Catnya orisinil. Bagian talang airnya juga tidak ada yang keropos. Bagian atapnya juga masih bagus, nggak ada yang keropos. Kemudian untuk kap mesin, bodi samping kiri, bodi samping kanan, juga kondisinya juga masih kaleng, kecuali yang bagian kiri belakang bawah itu agak sedikit berasa ada dempulan. Kemudian untuk lampu Nika ini yang tidak orisinil, tapi sisanya semuanya nih masih orisinil. Kemudian untuk mesinnya juga masih orisinil dan juga masih bagus kondisinya. AC-nya juga masih dingin.
Kemudian AC double blower juga masih berfungsi, power window, power door lock, semuanya masih berfungsi dengan baik. Mobil ini pantas dan layak untuk dimiliki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu kedatangan saya berikutnya dengan video-video yang tidak kalah menarik ini. Sampai jumpa.